Pengertian lingkungan hidup pada perspektif global. Lingkungan hidup merupakan bagian dari bumi yang mencakup makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan dan benda lainnya seperti air, tanah, udara, ataupun sumber energi yang ada di dalamnya dan menjadi satu. Lingkungan hidup yang baik dapat tercipta bila terjadi keseimbangan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya, serta terhadap benda lain seperti air, tanah, udara, dan sumber energi. Besarnya produksi gas yang dihasilkan dari kegiatan tersebut membuat banyaknya gas yang tertahan di atmosfer dan membuat suhu bumi meningkat. Meningkatnya suhu bumi ini mempengaruhi alam dengan mencairnya es batu di kutub dan meningkatnya volume air laut. Meningkatnya gas rumah kaca, terutama dalam industri dan juga kendaraan bermotor, dapat menyebabkan polusi berupa asap racun. Produksi wadah makanan, alat elektronik, alat kosmetik, hingga pakaian. Peningkatan produksi sampah pun menjadi permasalahan global karena beberapa jenis sampah sulit untuk diurai, terutama sampah plastik dan sampah elektronik. Regulasi terhadap isu lingkungan untuk lebih peduli terhadap lingkungannya. Contoh, mengurangi konsumsi kantong plastik dengan membeli kantong plastik berbayar. Isu-isu lingkungan hidup pada perspektif global. Dibutuhkan manusia-manusia yang memiliki rasa tanggung jawab dan rasa saling membutuhkan terhadap lingkungan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang cukup kompleks ini. Pemahaman mengenai isu-isu kritis lingkungan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengubah perilaku mahasiswa, sehingga terbentuk mahasiswa yang memiliki sikap peduli lingkungan untuk memperbaiki kondisi lingkungan kelak. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia atau laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang pesat menimbulkan tantangan yang coba diatasi dengan pembangunan dan industrialisasi. Munculnya aktor non-negara dalam isu lingkungan. Hubungan internasional memiliki hubungan kuat dengan segala bentuk hubungan di antara masyarakat negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Korelasi dalam hubungan internasional yang dilakukan oleh para aktor diartikan sebagai suatu kesatuan yang terorganisasi, yang bisa menentukan tujuan, memobilisasi 19 sarana untuk mencapai tujuan dan implementasi. Yang terjadi di hubungan internasional bisa dilihat dari menurunnya peranan negara sebagai aktor utama dalam politik dunia dan meningkatkan peranan aktor-aktor non-negara. Bagi beberapa aktor non-negara, bahkan batas-batas wilayah secara geografis tersebut tidak diperhatikan. Pasca Perang Dingin, isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu high politics atau isu politik dan keamanan, meluas ke isu-isu low politics atau isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, dan terorisme. Analisis perubahan iklim dan global warming yang terjadi sebagai fase kritis. Perubahan iklim global merupakan perubahan pola iklim secara global maupun regional. Pemanasan global ialah peningkatan suhu atmosfer laut maupun darat yang ada di bumi. Perubahan iklim ialah perubahan jangka panjang dalam cuaca global atau rata-rata suatu wilayah. Dalam 10 tahun terakhir, aktivitas industri dan manusia menyebabkan perubahan iklim yang semakin cepat. Secara bertahap, adanya peningkatan suhu permukaan rata-rata setiap tahun. Perubahan iklim ialah sebuah permasalahan penting yang menjadi ancaman serius bagi semua manusia di bumi. Perubahan iklim dapat mempengaruhi dari sektor pertanian dan bahkan menjalar ke ekonomi. Dampak global warming dan perubahan iklim berbagai negara.
adanya global warming, terjadi fenomena yang mempengaruhi kehidupan, terutama manusia, seperti cuaca ekstrim, iklim tak tentu, permukaan air laut bertambah, karena gletser dan es di kutub yang mencair. Perubahan suhu membawa dampak pada ukuran dan berat daun tanaman tropis, dan laju fotosintesis, Garuna dan kawan-kawan, 2014. Perubahan iklim membawa dampak terhadap fisiologis tanaman yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Timothy Wu dan kawan-kawan, 2021. Perubahan iklim yang terjadi juga mengakibatkan hewan dan tumbuhan tidak dapat beradaptasi, lalu mati. Fenomena yang mempengaruhi iklim atau musim di Indonesia. El Nino Southern Oscillation atau ENSO. El Nino berpengaruh terhadap pengurangan curah hujan secara signifikan bila bersamaan dengan kondisi suhu perairan Indonesia cukup dingin atau anomali negatif. Sedangkan La Nina secara umum menyebabkan curah hujan di Indonesia meningkat apabila disertai dengan menghangatnya suhu permukaan laut di perairan di Indonesia. Kejadian IOD positif umumnya berdampak pada berkurangnya curah hujan di Indonesia, terutama di bagian barat. Sedangkan nilai IOD negatif berdampak terhadap meningkatnya curah hujan di Indonesia bagian barat. Yang ketiga, itu sirkulasi monsum Asia-Australia. Pola tekanan udara ini mengikuti pola peredaran matahari dalam setahun. Akibatnya, sirkulasi angin di Indonesia berubah arahnya secara musiman atau biasa disebut angin monsun. Nah, yang keempat, daerah pertemuan angin antartropis atau Intertropical Convergence Zone atau ITCZ. Strategi mengatasi global warming dan perubahan iklim pemanasan global. Pemerintah dasarnya sudah mempunyai infrastruktur berupa sistem, aturan, kebijakan yang kuat dalam menanggapi ancaman perubahan iklim. Peran WWF atau World Wide Fund for Nature sebagai aktor penting dalam isu lingkungan. WWF merupakan sebuah organisasi non-pemerintah internasional atau NGO yang mengatasi masalah-masalah mengenai konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan. World Wide Fund of Nature atau WWF memiliki beberapa nilai untuk melestarikan, merestorasi, dan mengelola ekosistem, serta keanekaragaman hayati secara berkeadilan. WWF merupakan sebuah organisasi lingkungan internasional yang menjalin kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam isu lingkungan hidup.